Okay, Assalamualaikum Rizky. How's about your day Waalaikumsalam today? warahmatullahi wabarakatuh. Uh, my day, it's okay. Cuman ini sih lebih Okay, now we are going to talk about like a bit buzz aja lah ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang kemarin your final examination. That's about a job interview ya. You may mention a name of a company, and then I will make an imagination if you have an interview with this company. Thank you for coming today. Now we are going to have an interview related to your application and your curriculum vitae. Now my first question is, tell me about yourself. okay. Thank you. Let me introduce myself. My name is Rizky Ajisya Pangaribuan. Miss, can you call me is Rizky? I am student at Polytechnic LPP Yogyakarta, majoring in chemical engineering. I am currently living in North Sumatra. I'm came from SMK school majoring in computer. The reason I took college at Polytechnic LPP Yogyakarta because of scholarship. And there I learned about design factory, making palm oil and sugar, and company management. I've been intern chemical and mechanical for 6 months in a sugar factory, and I've been intern as chemical in palm oil at PT sugar palm at PT Prima Alam Sugarcane at PT Prima Alam Gemilang, and palm oil at PT Sopindo at Labor. Nice experience, I think. And now I would like to know about your family details. If your family has a background in the plantation sector, Aji? Yes, Miss, my family living in my family living in wilayah living in wilayah perkebunan. Berarti plantation sector ya. Okay. And how about your sister, your brother? I have two little sister and I have two little brothers. Two little sister and two little brothers. And you are the first child in your family, right? Yes. Okay. So you have ever joined an internship program outside of the university, right, Adi? Suaranya agak kecil, Miss. Are you sure? Berbeda sama yang tadi. Oke, kalau sekarang udah belum? Sudah, Miss. Harus didekatkan. Yeah, jadi tell me about your internship program outside of the university. I mean like the FHCE that you have mentioned before.
this. Where did you have the internship program? In what company? My program, this is program company from not FHI but GNIK. Do you get any salary from this activity, Aji? Yes, Miss. Do you get any salary for this activity? Because I am fresh graduate, the salary I expect the average. I expect the average salary for 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 this position in the company, and and also according to my experience and my skill, eh, my experience of education. Okay, no, I mean not for this company, but for your internship program, Aji. Internship program that you joined with GNKE. Have you ever received some salaries from the internship? I don't have salary from internship. Are you sure? Yes, I'm sorry. You kidding me? Nice. Just kidding kan? No, I don't have salary for this internship, Miss. Oh gitu. Oh. But I have a facility. It's complete. You have the facility lah ya. Okay, now we move to the next question. Why should I hire you in this company, Andy? Gimana, Miss? Why should I hire you in this company? Kurang mengerti, Miss. Kenapa kok saya harus rekrut Aji in my company? You apply a job in my company, and then why I should hire you in this position? Why I should choose you? Hmm. Uh, why mengapa memilih kamu untuk masuk ke perusahaan ini gitu, Miss? Why? Kenapa sih saya kok harus memilih Aji as being the part of this company? This company, provides this company provides a variety of service that much my experience and my education and my major in Polytechnic LPP Yogyakarta, and I'm sure that and I am so familiar with the industry. That I did that I bahasa Inggrisnya apa ya? That I sangat cocok dengan posisi itu, Miss, sesuai dengan pengalaman. And then, do you have any strength in yourself, Aji? Gimana, Miss? Do you have any strength in yourself?
Mention some strength of yours. When I my strength when I work, I'm a person who has good communication skill, and I'm also working in a team, bekerja dalam tim to active. In addition, I am creative person and and able to adaptive quick to quickly cepat uh, uh, to new person, and also I like challenge of knowing. Okay, that's very interesting. Yeah, very interesting story from Ajisa. Now you said that you are a creative person, right? Yes, miss. Okay. Give me an example. Give me an example of the situation or some problems that uh, you are being a creative person. For the You exam for the example, uh, saya I like I like the design for poster saya sangat I like to design hal-hal baru gitu, Mas. new thing, yeah, designing new things. I like design new things, membuat and I like collaboration. You can working in a team, right? Gimana, Miss? You can work in a team. Yes. So you have any leadership experiences? Uh, Pengalaman saya, Have you I any have I have leadership experience. Uh, in the organization or yes, in the university even? no, in school, Miss. Or in school? In what grade? Yes, In what yes. grade? Vocational high school or junior high school? No, junior high school, Miss. Oh, junior high SMA. school. Professional and Senior high school. yeah, Miss. Oh, senior high school. So how about your, if I look to your CV, if I read your CV, you have ever mentioned that you have some experience related to like modeling activity, right? Right, Miss. Okay, tell me about this one, Aji. Uh, What is your favorite model? I don't have a favorite model because I saya belajar sendiri sendiri tuh. Oh, ini Miss satu manajemen, one management with me Uh, because this professional model in Medan. oh, gitu. So, do you get any salary from your activity as a model? Gimana, Miss? Do you get any salary in doing I the I activity? I get salary with model. Oh, gitu ya. Uh, winner saat
menang lomba biasanya ada hadiah, Miss. Oh, gitu. So how about your role model? Gimana, Miss? You wanna be a model, and then who is being your role model? Model yang being your role model, not favorite but role model. My favorite time, Miss. No, role model yang jadi apa ya, kiblatnya Aji as a model itu siapa? Contohnya, yang menjadi contoh gitu, yang menjadi motivation kamu Oh, bahwa my sister, Miss. my sister. So, Jadi, nah, sepupu. she is a good model. Bu, saya model dari my cousin, uh, model. Your cousin is a model, right? Ya, science field, Miss. Okay, so you can like having a show in the catwalk. Gimana, Miss? You can have a show in the catwalk. Menunjukkan catwalk, Miss. Yes. Could you Ya, could you do this? Could you do this one, Aji? gimana, Miss? How to like how to work in the catwalk as Bagaimana? the view in the point of view of a good model. Tell us about this one. Bagaimana caranya catwalk gitu, Miss? Mm-hmm. Ya, kayak, kayak ada step-stepnya mulai dari awal, mulai dari cara kita berdiri yang harus tegak, terus kayak menghadap, terus kayak ada cara berjalan. Kalau di perempuan namanya one line, kalau laki-laki namanya straight line. Straight line. Yes, Straight line and one line. one line. Oh, one line itu berarti gini Yes, gitu ya jadi kan kakinya ya. kayak perempuan gini dia, Oh, oke. Kalau laki-laki gimana? kayak lurus gitu, Miss. Dia lurus terus yang turun itu ini dulu baru depannya gitu. Oh, oke. Kalau mau berhentinya, saat mau berhenti juga ada hitungan di kaki mana harus berhenti gitu. Okay, so you are enjoy with the activity. I'm enjoy, but my mom don't like. Oh, your mom don't like with the activity as a model, right? Okay. Terus kemarin mau sempat ke Jakarta, tapi emang saya nggak kasih. Oh, gitu ya udahlah. We never know lah ya apa yang akan terjadi di masa depan ya. Even Aji Ya, sekarang sudah sekarang punya. masih masuk di manajemen itu. Oh. Masih ikut ini sih, Miss, ikut kegiatan tapi belum intens. Karena memang my dream is a model. Your dream is being a model ya. Yes. Oke, mungkin nanti sambil model yang mempromosikan oil palmnya Indonesia gitu ya, atau mempromosikan sugar cane-nya Indonesia gitu ya, bisa. Ya. Okay, we move to the next question, Aji. Tadi kamu juga bilang bahwa Aji itu adalah orang yang selain kreatif, itu tadi juga apa aja tadi, Ji? Kreatif, and then? Quickly adapt with new person, Miss. Oh, oke, adaptable lah ya berarti ya. Adaptable. In what situation you feel like you have any difficulties to adapt with new situation, or how you can adapt easily with your new situation, like you come from Medan,
No. You come from Medan ya, benar ya? Yes, I'm And from then Medan. you do your internship in another island, and then you study also in another island in Java Island. So there is some differences in the environment, in the social culture, and the society. I mean, how you can Gimana? adapt, how you can adapt with the situation. Eh, You have any differences in your hometown, in your internship environment, and also in your university, in your polytechnic. So there are many differences in the environment, society, culture. How you can adapt with this situation? Bagaimana saya adaptasi di situasi itu Mhm. karena gimana ya, because I orang yang suka berbicara terus kayak bercanda sama jadi saya nggak menganggap orang yang lebih tua itu harus kayak selalu diseganin tapi gimana caranya kita bisa berdiskusi duduk bareng cerita bareng bercanda bareng sama mereka tapi tetap hormat gitu. Hormat ya. Iya. Oke, terus gimana kamu apa namanya getting closer with older people in your environment? Gimana Wis? Gimana caranya getting closer with older people in your environment? Getting closer tuh gimana Wis? Maksudnya apa ya mendekatkan diri gitu with Oh kayak older people. biasa kalau saya mendekatkan diri di sini tuh ini sih lebih sering main ngumpul ngopi bareng. Eh, Lalu orang-orang di sini juga welcome menganggap saya bukan anak mahasiswa yang belajar tapi kayak temannya mereka gitu. Okay, you might tell us in English. Gimana Miss? You might tell us about the story in English. Gimana ya ceritanya? Ayo. Agak susah nih. Just a little. Hmm, yes. Biasanya pendekatan apa ya? Pendekatan. Itu cerita pendekatan gitu, Miss. The story that you told us before in Bahasa, you might translate it into English. Dalam bahasa Inggris kan, Miss? My my usual from new people in factory in sugar factory PT Prima Alam Gemilang biasanya approach to coffee di warung kopi gitu. Ngumpul bareng warung kopi sambil buka. Gathering lah ya, gathering bareng-bareng gitu ya. Ya gitu Miss, gathering. And then you have a coffee break like um, apa namanya going to coffee shop together, Yeah. and then you buy some coffee there, and then you have a chit and chat ya, chit chat and meet up with another person in your environment. Okay, now we move to the next question. After we talk about your strength, now tell me about your weakness, Ajit.
Kelemahan my my weakness my weakness is that when I talking for a lot people I get nervous and and I also and I also don't appreciate time ap- appreciate appreciate time, but from that I learned it to to cover my weakness nih. Okay, Aji. And then you said that Aji is yeah, you feel nervous. Sometimes you feel nervous, right? Okay. In what situation that make you being nervous? The in situation public speaking Public speaking in front with of the audience. yeah So how you solve the problem? uh, lebih belajar kayak learn public speaking with orang banyak orang itu nih. Okay. Okay, Aji. Okay, related to your weakness, Aji. Nervous. You said that you are nervous person. Sometimes you feel nervous when you have a public speaking activity, and then you must speak up in front of the audience. And I could have any idea how you could solve the problem. How could you solve the problem, Aji, with your weakness? Masalah uh, maksudnya gimana, Miss? Tadi tuh loh, kan Aji kan bilang bahwa susah nih untuk berbicara di depan umum kan. Kadang Ya, nervous gitu. Nah, how do you solve the problem? Ketika kamu nervous, terus apa yang kamu lakukan biar kamu nggak nervous? When you speak up in front of the audience. hmm, lebih eh, yang saya lakukan biasanya kayak lebih must be confident eh, people look at people supaya kita melihat orang di depan itu kita tuh nggak ada gitu, kalau percaya diri terus kayak ngapain takut kalau emang kita yang nggak salah gitu. Okay. Have you ever joined a public speaking class or an activity that, yeah, this is push you to speak up in front of many audiences? Have you, Aji? Gimana, Miss? Have you ever joined an activity that push you to speak up in front of the audience? Like speech, giving speech in front of the audience? Have you ever joined? Nah, iya, Miss. Never? Kayak ikut kelas public speaking gitu, Miss, atau berbicara dengan teman gitu. Have you ever gave speech before? Memberi sudahkah Anda memberi Speech. Aji ini udah pernah speech belum sebelumnya? Belum belum? ya? Kalau pidato udah pernah belum?
belum juga. Oh, belum juga. Kayak emang nggak pernah sama sekali. Itu sih kayak emang benar-benar kelemahan banget. Pernah kayak kadang bertanya aja, napas itu langsung kayak nggak teratur gitu. Oh gitu. So Aji is an introvert or extrovert person? Introvert person. Introvert ya. Eh, di kampus itu nggak punya, maksudnya nggak teman tuh hanya 2 orang, Hanya itu aja gitu temennya ya. cuma berdua itu. Oh, Di kampus cuma kedua. oh gitu. Termasuk one of them is Alfian, right? Gimana Miss? One of them is Alfian. No, no. No, karena Alfian kan juga kayak gitu kayaknya juga ya. Dikit-dikit begitu. Dia lebih sensitif Miss. Berarti Aji is a mysterious person, right? Dia kayak nggak kuliahnya di LPP tapi mainnya nggak di lingkungan LPP. Oh gitu. Itu berarti apa ya? Membaur dengan yang lain gitu ya malah ya. Tapi kalau yang sama teman-teman di apa namanya inside of the university sendiri malah nggak begitu apa namanya closer ya, nggak begitu dekat gitu ya. Oke, jadi Aji ini Lebih adalah sering salah satu sendiri sih. person ya. Ya, lebih sering sendiri kemana-mana kayak sendiri gitu. Oh, kan sendiri itu nggak lebih baik Aji? Nah, because I like it. Oh, Sepi nyaman gitu. oh gitu. Kamu lebih suka menyendiri ya? Ya, kayak nggak ada yang ngelarang gitu. Kalau sama teman kan biasa kayak udah belum baru main sebentar terus ayo pulang. Oke, yang nggak ada apa ya burden ya, tidak menjadi burden, tidak menjadi apa sih beban ya. Kalau kalau Yes. sendiri gitu ya, you have no burden like this lah. Oke, gitu. Jadi saya baru tahu nih kalau ternyata seorang model Rizky Ajisa ya itu adalah introvert person ya. Oke. And then let's we talk about your career goals, Aji. Ya, career goals-nya Aji nih ada long term sama short term. Kalau misalnya yang short term coba Aji, itu gimana kira-kira? Kalau untuk career goal yang dalam dekat, my career goals dan yang short time itu kayak kerja, jika pekerjaan ini itu uangnya untuk kuliah adik Mas. Belum punya udah punya planning, my planning itu kayak selain kerja itu udah ada usaha samping, tapi sejauh ini kuliah adik itu. Oh gitu, jadi kamu punya apa nih ya, punya plan untuk continue your study? Yes, I have a plan sejak SMP Miss. Oh gitu. Nah jadi habis ini berarti mau ini dong, after you graduate from this polytechnic and then you do the job di tempat yang sekarang, terus kamu mau continue your study? No, belum kepikiran untuk melanjutkan. Oh belum. Oke, tapi one day pasti punya lah ya. Plan itu pasti punya lah ya. Pasti karena kan apalagi pekerjaan sekarang semakin tinggi, semakin benar semakin tinggi apa namanya semakin tahun zaman semakin maju ya kan Ji. Terus quality dari employees-nya juga lebih dipertanyakan lagi gitu kan. Jadi bagaimana kita mengupgrade diri sendiri ya, mengupgrade kemampuan diri itu gimana caranya gitu. Jadi kita harus melakukan itu. Oke, kalau when we talk about short term careers, coba Aji bayangkan bahwa in the first and the second years of your working, what will you do with the company? Buat 1-2 tahun gitu Miss.
maksudnya what will you do tuh gimana, Miss? Jadi imagine if you work in my company, ya. Imagine if Aji works in my company for 2 years, selama 2 tahun nih. Kamu udah kerja sama saya di perusahaan saya tuh 2 tahun. Terus kira-kira Aji bakal menjadi karyawan yang seperti apa sih di 2 tahun terakhir, 2 tahun pertama itu? Lebih disiplin, kayak lebih menerapkan yang lebih disiplin sih, lebih banyak belajar lagi mengenai perusahaan, kayak lebih bisa memberi apa yang perusahaan butuh gitu. Jangan kayak 1-2 tahun pertama itu udah berharap lebih, tapi kayak memberi dulu apa yang kita punya untuk perusahaan. Gitu ya. Jadi itu untuk 2 tahun ya. Like in the first year you can use it as an adaptation stage. Ya, untuk tahun pertama kamu bisa menggunakan sebagai stage untuk adaptasi with the environment, with the society, ya, around your company, around the company, right? Nah, untuk apa namanya? Your second years itu untuk apa namanya tadi, Ci? Untuk membuat apa ya, inovasi ya terkait dengan perusahaannya yang kamu tuju itu, yang kamu bekerja sekarang, tempat kamu bekerja gitu. Now we move to 10 years later, 10 year after you work there. Later, only after 10 later, saya baru I have experience. I have experience. I just thinking for my salary and my target. So complete my dream goals. Okay. Do you have any dreams in your life, Aji? Yes, I have dreams. What are they? Dari kecil udah pengen jadi pengusaha, kayak because I see them, kayak ngelihat ada pekerjaan utama, tapi kalau nggak punya usaha, apalagi di zaman sekarang itu kayak sulit banget untuk berkembang gitu, Mas. Benar. You wanna be an entrepreneur, right? Yes. Okay. In what products? In what skill? In what field? Produk. Apapun, Miss. Apapun ya. Kayak emang kan ini, yang penting kayak ngelakuin dulu. Karena yang my first point itu kayak ngelakuin dulu. Setelah itu baru mikirkan depannya gimana. Okay. Jadi karena kalau when we talk about entrepreneurship ya, kuncinya itu adalah practice and practice ya, not theory and theory gitu. Kalau kita berbicara tentang entrepreneur itu memang kuncinya adalah praktek dan praktek gitu. Belum tentu aja itu menanyakan masalah tentang entrepreneurship dengan yang berpendidikan tinggi, maksudnya saya bilang misalnya dokter atau profesor, mereka bisa jawab. Dan belum tentu juga Aji menanyakan tentang entrepreneurship ke lulusan SMA, mereka nggak bisa jawab. Tergantung apa ya, bisa jadi mereka yang lulusan SMA karena memang mereka sudah praktis di dunia entrepreneurship, mereka bisa answer your question. Dan belum tentu yang berpendidikan tinggi sekelas dokter profesor itu mereka bisa menyelesaikan your problem in your entrepreneurship itu tadi ya, dalam dunia entrepreneurship, karena mereka never practice. Oke, gitu. Jadi entrepreneur itu adalah
praktek, praktek dan praktek. Dan satu nih yang harus yang harus kita ingat ya, untuk Aji kalau misalnya besok Anda jadi entrepreneur gitu ya Ji, jangan Anda mencampurkan antara friendship and business ya, karena ya friendship is friendship, business is business gitu, jangan dicampurkan kalau misalnya teman sama bisnis ya, teman sama bisnis, karena itu nanti kalau ada selek, ada problem, itu pasti nanti friendshipnya jelek, terus nanti bisnisnya juga nggak jalan gitu ya. Pesan saya kalau misalnya you wanna be an entrepreneur in the future. Okay, next question Aji. Yeah, Miss. You have shared about your internship program, like on the job training 1, on the job training 2, or you can call it like PKL. Okay? And then internship program with GNIK, yeah, that you have done before. Now, tell me about a difficult situation you have faced when you do the internship or the on the job training. Gimana, Miss? Tell me a difficult situation that you have ever faced when you do internship or on the job training program. Saat-saat susah gitu, Ji. Apa sih yang situation yang difficult, yang susah, yang pernah you have ever faced before? Yang pernah dihadapi seorang Aji saat on the job training atau saat internship gitu. For the work difficult while studying mechanical di terus ya studying chemical, belajar tentang kimianya, Miss, karena emang I don't have a basic kimianya, and internship report because itu kayak sendiri buat laporannya. Dulu kan emang ada kelompok dari another kampus lain, another university, tapi kayak jalan. Oke, jadi making the internship report and then apa lagi tadi tuh? Yang kesusahannya tadi Ji, mechanical ya, studying about mechanical, and then apa lagi tuh tadi ya? Chemistry-nya ya, ilmu tentang kimianya, because you have no any basic lah ya, you have no basic in chemical terms. Like, how about your senior high school or vocational high school? What is your study program? Computer. Oh, computer. You like computer engineering, right? Kayaknya lebih cocok ke IT ya, Ji ya? Iya, kayak kemarin tuh udah daftar, tapi emang jalannya. Oh ya udahlah, mungkin bukan jalanmu ya. Susahnya itu kalau dari SMK itu nggak bisa SN. Sekolahnya nggak support. Gitu ya. Oke, mungkin Aji terus sama beberapa teman-teman tuh, misalnya Aji terus JJ terus Gabriel, bisa tuh making a group of model ya. Membuat satu grup model tuh kayaknya pas banget itu ya, kalian bertiga terus fashion show bareng-bareng gitu ya. Lucu tuh kayaknya tuh Ji. Oke, jadi kan tadi Aji bilang ya, ketika lagi internship atau lagi PKL itu tadi on the job training, susah ketika membuat internship report, terus belajar tentang mechanical, tentang chemical. Terus any ways that you do to solve the problems? Kalau untuk mechanical bisa lebih ke
praktis. Hmm. Kalau itu emang udah dipraktis tapi sulit gitu Miss. Emang dari Tapi masih sulit. AI dan FBC. Emang belajar kimia pertama kali itu pas masuk kuliah. Oke, karena Mungkin sulit terus. dari no nggak link and match-nya tuh nggak ada ya antara your vocational high school study program Yes. with your higher educationmu gitu. Memang there is no link and match. Saat pertama daftar itu kayak cuman ikut jurusan my question. Gitu. Kayaknya kan your cousin itu ini banget ya, memegang peranan penting dalam hidupnya Aji Sah ini ya. Saya kayak mereka itu emang ya karena kan emang nggak punya abang sama kakak, jadi kalau tanya itu mereka, dan dua-dua mereka kimia Miss. Oh gitu, jadi lebih ini ya, lebih closer lagi sama dia, yang nyambung lah, ngobrolnya nyambung gitu ya. Oke. Next Aji. Aji kan apply a job ya in this company. Why do you want to work with our company? Gimana Miss? Why do you want to work with our company? Pingin banget kerja di sini tuh kenapa Ji? Karena ini mendengar kayak salary karyawan di sini gitu Miss. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya Anji habis ini nggak perlu ini dong, nggak perlu writing a job application, writing CV, and then job interview gitu ya. Karena kan sudah ada ways, ya sudah ada line-nya untuk kamu bisa getting job in the place that you do internship now. Ya mungkin kayak gitu Miss kalau emang udah rezekinya di situ. Tapi kamu Ji, kamu harus bisa keluar dari comfort zone. Iya. Ya karena emang selain di sini tuh I have difficult tuh kayak by food health, makanan di sini tuh yang cuman itu aja biasa. Gitu ya. Ya Indomie. Prihatin gitu, kalau kata orang Jawa tuh prihatin dulu gitu. Iya, tapi kalau keluar dari zona nyaman pasti Miss, karena emang kayak I like traveling. Oke, berarti contohnya nih, Indonesia. Seorang Ajisah itu bakalan move far away from your comfort zone itu gimana sih? Ketika melakukan apa kamu bisa disebut kamu itu keluar dari your comfort zone? Kayak berani ngambil resiko, kayak ke tempat baru untuk belajar hal-hal baru gitu. Belajar hal-hal baru. Terus kayak tapi emang sulit sih Miss, kayak zona nyamannya saya sendiri gitu. Tapi untuk kumpul sama orang-orang yang nggak sesuai, kayak nggak cocok, itu susah Miss. Susah ya. Terus kalau misalnya nih, kan berarti kalau namanya keluar dari comfort zone itu kan berarti tidak selalu mulus ya, jalannya kan nggak selalu mulus, nggak selalu orang-orang yang kita temui itu juga sejalan dengan kita gitu. Lingkungannya juga nggak pasti yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Pasti. Terus kalau tadi ya when we talk about long term careers, after you have worked for 10 years, itu kamu akan tetap jadi employees aja, atau you will be a head division for some units in your company?
Gimana, Miss? Kalau kita tadi bilang Info. tentang long term goals tadi ya, karir jangka Ya. panjangnya seorang Ajisa gitu. Itu kamu melihat dirimu tuh besok akan jadi ordinary employees kalau karyawan biasa, atau you will be something in the company? Pasti untuk 10 tahun ke depan nggak cuman jadi karyawan biasa, Miss. Oh ya, you might tell us in English. Minimal target kalau udah 10 tahun masih kurang sih. 20 tahun sih Oh, 20 untuk tahun manajer. targetnya. Karena emang rata-rata manajer tuh kan umurnya segitu. Nah, itu kamu harus tadi kamu bilang kok keluar dari zona nyaman itu ya. Jadi kalau misalnya kebiasanya manajer itu di usia 40 ya, 40 years old. Nah, gimana caranya Ajisa bisa jadi manajer di usia di bawah Muda. 40, success before 40? Ya, itu namanya salah satu cara ya untuk keluar dari comfort zone. Belum ya itu kan, kalau kalau society itu pandangan di masyarakat kan, oh ya kayak kamu bilang tadi bahwa jadi manajer itu biasanya usia 40. Nah, gimana sih? Gimana saya harus bisa jadi manajer sebelum 40 tahun? Itu baru namanya extraordinary. Ya kalau kamu tetap berpikiran dengan mindset, oh ya manajer itu 40 tahun, ya berarti kamu ordinary aja dong, ordinary person kan. Kira-kira gimana Ji untuk bisa mencapai sampai manajer itu before 40? What will you do to achieve that? I have saya pernah kemarin sempat mikir, punya pandangan kalau kerja itu pulang kerja jangan langsung ini, tapi kayak beli papan tulis terus kayak nulis lagi apa yang udah dikerjain, terus kayak di mana kesalahannya gitu, Miss. Jadi kayak lebih fokus sama kerjaan, terus kayak lebih menggali lagi sih gimana sih biar bisa jadi manajer itu gitu, Miss. Oh gitu. So detail oriented ya. You are a detail oriented person. Yes, mungkin lebih itu gitu sih, Miss. Kalau misalnya you write many things in your whiteboard, and then there is no enough space in the whiteboard. Terus mau ditulis di mana, Ji? Nggak kan ada misalnya kayak itu kecil, terus kayak tadi di kerjaan apa sih yang kurang, terus gimana sih caranya gitu. Nah itu kan kayak kita nyusun, nggak semuanya ditulis tapi kayak gimana itu rancangannya gitu, Miss. Oh gitu. Jadi kita punya catatan tersendiri gitu, Miss. Oh, catatan gitu ya. Ya, Oke. Jadi kalau emang ada masalah di depannya, kalau kita lupa, kita bisa lihat catatan tadi. Oke. Kita masih punya 13 minutes, 13 menit lagi nih Haji. Saya mau ngobrol tentang ini, salary requirements. That's an important ya. As a beginner, as a fresh graduate. Ya, we talk about salary requirement. Jadi sebelumnya kemarin kan saya pernah ini ya, kayak coba untuk having an interview with Hermansyah related to salary requirement. How about, do you have any salary requirement? So how much I should pay you in this company? Kalau untuk You might tell us in English, Ji. Yes. Because I'm fresh graduate, for the salary, I expect great salary from this position in the company. Terus kayak also according to my experience and of level education gitu, Miss. Kayak tingkatan saya.
pekerjaan dan sesuai dengan standar yang di apa ya, sesuai dengan taraf gaji di tingkat gitu, Mas. Oke, jadi sesuai dengan the SOP of the company ya. Standard operating system. How about don't you mention some number or some nominal? Kalau nominal saya pasti harus memikirkan buat bisnis kehidupan di sini, kayak harus ini kebutuhan ini seberapa, terus kalau itu D3 6 juta, Miss. 5 atau 7 juta. Ya, jadi when as a fresher, how if I give you 10,000 rupiah for your salary in my company per month? Will you accept this job in my company as a trainer? I don't accept. Are you sure? Yes, I sure. Oh, it means that you reject me. Because saya harus memikirkan bagaimana saya ke depannya, bukan malah mengutang gitu. Oh, gitu ya. How about your because a fresher it's have an identity with like have no working experience, so you would like to have a good salary, but you are fresher. Is it possible for the company to require you if you say that you would like to have a good salary, but you act as fresher? Kerja di bawah tekanan. Jadi kan tadi Aji tuh bilang bahwa ya kalau saya kan bilang kalau gimana kalau misalnya di training itu saya kasih 700.000 untuk bekerja di perusahaan saya, gitu kan? Terus you say that apakah kamu akan menerima gitu kan? Terus kamu bilang bahwa I can accept this one. Saya nggak bisa menerima karena saya nggak mau having a debt, punya utang to another person gitu ya. Saya harus I must thinking about the cost living cost there gitu kan, biaya hidup di sini dan lain-lain. Lah kalau misalnya kayak gitu, kan ini kan ceritanya you are fresher. Kamu itu masih fresh graduate. Ya, fresh graduate itu kan identik dengan having no working experience, tidak punya pengalaman kerja. Terus kamu berarti menolak dengan apa namanya gaji training itu ya 700.000 for the first 3 months, untuk 3 bulan pertama. Misalnya nih kamu digaji nih 700,000 rupiah, you reject, kamu menolak itu. Terus where will you get the experience? Where will you get the working experience if you always rejecting the salary from the company that you send the job application letter? Kalau misalnya kan ini ya, kalau Aji selalu menolak nih, ini kita bisanya karena Anda fresh graduate ya kita bayar 700.000 untuk training 3 bulan misalnya. Terus tapi kan kamu memikirkan living cost, biaya hidup dan sebagainya gitu. Terus kamu tolak. Berarti kamu nggak lulus dong interviewnya, ya kan? Nggak lulus. Terus kata kamu ekspektasinya you have high expectation with the salary. Kamu punya ekspektasi yang tinggi dengan salary itu kan.
Nah, terus kapan kamu mau punya pengalaman kerja kalau setiap dibilang begitu kamu tolak, kamu tolak, kamu tolak? I also discuss the level of education and my experience. Kalau di gaji sesuai dengan gaji ini bukan taraf gaji, saya lupa itu Miss, kayak kalau di sini tuh minimal 3 juta gitu Miss. Oh gitu ya. Oke, berarti itu apa itu? Berarti kalau D3 itu 3 juta itu D3 ya? Bukan Miss, itu Apa tuh? kayak maaf kata cleaning service Miss. Oh gitu. Iya, saya habis mikir itu kalau di situ apa tuh tadi? Cleaning service. Iya, cleaning service. Loh, 3 juta. Cleaning service aja 3 juta di situ. Kalau S2 berapa di situ ya, Ci? Maybe I know Miss, but nah, yeah. have you apa namanya ya, punya lowongan nggak di situ? Saya pindah ke situ ya. Di sini tuh kayak supervisor aja itu 7 sampai 8. Oh, itu grade-nya supervisor ya? Iya. Oh, oke. Oke, sekarang ya tapi jauhnya itu ya, Ci ya? Ya, itu makanya tadi kayak harus mikir kalau dikasih 700.000 harus mikir gimana kehidupan di sini tuh gimana. Kayak mungkin negotiation sih Miss, lebih ke negotiation. Oke, benar-benar. Oke, negotiation ya. Ya. Oke. No, ya sebenarnya bukan langsung menolak tapi lebih dinego, kayak berbicara. Oke, jadi akan ada negosiasi ya. Ya kalau diterima perusahaan, kalau perusahaannya kekeh, ya kalau if you would like to be a part of my company, you must follow the rule. You must follow the rule. Our company will pay you 700,000 rupiah for 3 months. If you if you don't want to be the part, ya it's up to you. Silahkan pilih perusahaan yang lain. Itu gimana? Ya, saya kayak berpikir provide yang mereka kasih gitu Miss. Facilities of they provide. Yang mereka kasih ke saya itu apa aja. Kalau emang 700.000 dengan fasilitas yang mereka kasih ke saya itu selama 3 bulan bisa saya Okay, thank you Aji. This is a nice nice interview. We have 2 videos and I will upload it ya. I will upload this video. But now finally ya. Last but not least, do you have any question to ask to me? Kayak saya kalau bahasa Indonesia aja nggak apa Miss? No. English please. Yeah. I have a question. Okay, how to learn English, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris di usia sekarang. Gimana tuh? Gimana caranya belajar bahasa Inggris gitu ya, Ji ya? How to learn English at this age, Miss, gitu. Kayak di usia sekarang kan kayak untuk mengingat itu udah banyak yang harus diingat juga gitu. Jadi kayak too late. Gimana rasanya tuh kayak too late banget gitu ya, terlalu terlambat untuk belajar di usia sekarang gitu. Oh. Ya benar Miss. Gitu ya. Jadi sebenarnya adalah sekarang saya coba tanya, gimana kamu dengan kemarin PKL dengan UTS-nya kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus? Emang saya suka
kayak apa ya? Saya tuh bisa ngerti apa yang orang bilang pakai bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa balasnya gitu. Oh, gitu ya. Iya, jadi sebenarnya learning is process. The purpose of learning is understanding and it is time consuming. Tujuan dari belajar itu adalah pemahaman ya, bukan nilai. Dan pemahaman itu butuh waktu. There is no simple way to have any apa ya good result in your study. Nggak ada gitu. There is no elevator. There is no elevator to have to acquire the language, the foreign language. I mean, in a short time. There is no. But you must have the stage. Kamu harus nggak ada lift ya, nggak ada tangga berjalan, nggak ada apa lift untuk menuju kamu mempelajari bahasa yang asing itu dengan cepat. Kamu harus bisa menaiki tangga karena adanya tangga, nggak ada lift. Oke, dan itu membutuhkan waktu, proses ya, practice make perfect. Kurang lebih kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya ada nih rumus singkat, no, gitu ya, enggak. Jadi harus semuanya itu berproses. Dan saya pribadi, saya masih banyak kurangnya, dan itu pun saya sudah belajar selama berapa tahun? At least 7 years. 7 years untuk mulai dari S1, dari S2 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih, kamu tanya yang singkat, saya saja sudah 7 years merasa masih banyak kurangnya gitu. Dan kok kalau misalnya belajar bahasa Inggris biar cepat gitu ya, singkat kayak gimana? No, there is no elevator. You must take the stage. Nggak ada lift untuk mencapai itu. Kamu harus apa namanya mengambil setiap anak tangga itu gitu ya. Semoga kamu ngerti nih dengan apa ya, dengan idiom yang saya kasih ini ya, bisa nangkep gitu. Oke, sukses ya untuk Aji. Semoga nanti nilainya bisa apa namanya, you will get a good score. Ya kemarin itu ya, kalau misalnya kamu nggak ikut nggak PKL itu, nggak magang itu ya, kamu kemarin sudah tak tunjuk ya untuk ngikut IETS ya. Tapi ya karena kamu magang ya udahlah, udah ada teman-teman yang lain ya. Semoga next event kamu bisa bawa apa ya, piala ya, dengan comfort zone kamu itu sebagai model. Oke ya, Minis. Nah, itu mau tanya, kalau misalnya kan yang ada 16 verb 16, yang saya tahu 16 verb itu kayak untuk belajar bahasa Inggris. Itu kan kayak kita mengaplikasi sama kita belajarnya itu beda, Miss. Itu gimana, Miss? Bentar. Aduh, ini saya lagi record screen malah ada pemberitaan. Oke, gimana tadi Aji? Ada 16 apa? 16 verb yang pernah saya belajar di SMA ya di SMK dulu, kayak ada 16 verb. Kita nguasain bahasa Inggris gitu, Miss. Nah kan terus dengan kayak belajar sama pengaplikasiannya itu beda, Miss. Itu gimana, Miss? Tenses. Iya. Kok verb tadi bilang? 16 tenses. Iya, tenses gitu. Kalau misalnya nih tujuan belajarnya apa dulu ya? Tujuan belajarnya apa dulu? Kalau hanya mau bisa speaking, don't think about grammar. Tidak usah berpikir tentang grammar. Just speak up. Ya, just speak up. Gimana caranya kita bisa ya seperti kamu tadi itu tahu bahwa saya tuh paham orang itu ngomong apa gitu ya. Tetapi bagaimana saya menjawab? Nah, itu yang agak susah, agak belum apa ya, going smoothly gitu untuk bisa menjawab pertanyaan orang itu. Tapi saya maksud orang itu ngomong apa yang dimaksud apa gitu ya. Nah, kalau misalnya tujuannya apa dulu? Kalau misalnya tujuan belajar bahasa Inggrisnya untuk bisa ngomong, ya don't think about grammar when you learn speaking. Ya, nggak usah memikirkan grammar. Jadi grammar itu kan ada tujuannya ya, kita belajar grammar itu apa. Tapi memang speaking yang baik itu juga yang grammatically correct. Itu ya nggak menampik ya kalau kita belajar grammar itu. Nah, kembali lagi bahwa terus ada lagi tuh tentang pronunciation juga ya. Pronunciation itu adalah cara pengucapan kata-kata kalimat dalam bahasa Inggris gitu. Nah, sebenarnya belajar bahasa di era sekarang apalagi bahasa asing gitu, itu tidak lagi terpacu pada pronunciation karena kita lebih
seiring berjalannya waktu kita itu lebih menghargai perbedaan, bahwa ya logatnya orang Batak misalnya dengan logatnya orang Jawa untuk mengucapkan kalimat itu kan berbeda-beda ya gitu. Jadi Iya, Miss. we don't focus on the pronunciation session. Kalau untuk belajar bahasa di era sekarang itu fokusnya bukan ke pronunciation lagi gitu. Nah, tadi kalau misalnya kita pingin yang dibilang itu adalah speaking, ya speaking bisa gitu, tapi don't think about grammar first. Nah, setelah itu nanti bisa mengikuti seiring berjalannya waktu. Itu kalau grammar itu sebenarnya kan the formality ya, the formality. Jadi nggak semua dipakai juga dalam kehidupan sehari-hari dari 16 tenses itu kan. Agak, kalau misalnya kita berpikir, oh ya, ini kapan ya saya harus ngomong dengan rumus ini, kapan saya harus ngomong dengan ini gitu ya. Itu kan agak susah ya, bahkan susah Rizky gitu. Jadi nggak semua kita pakai lah, nggak semua kita pakai itu. Jadi hanya beberapa saja yang dipakai. Jadi don't focus on the grammar. Kalau kita belajar tuh nggak hanya fokus ke grammar. Itu grammar tuh nanti akan mengikuti. Oh ya, ketika kita sekarang berbicara ini, nanti seiring berjalannya waktu, oh ya kayaknya bicara saya salah nih gitu. Jadi akan ada penyesuaian lah, adaptability, adaptation gitu. Kalau Rizky, oh ya Miss, gimana Miss? Kalau kamu tuh maksudnya kesusahan utamanya apa? Lebih ini sih kayak ya itu karena kemarin tuh sempat di SMA terus les bahasa Inggris kayak lebih berfokus sama ini 16 tenses itu, jadi susah Miss gitu. Emang kan dari dulu emang pengen banget belajar bahasa Inggris tapi kayak waktunya ini itu yang nggak pas. Terus kayak I see in Instagram, what about in English village in Jogja, Miss? Kayak kampung Inggris itu yang ada di Instagram, kayak iklan-iklannya itu rekomendasi not, Miss? Recommended or motif atau enggak, recommended or not itu ya. Jadi sebenarnya belajar itu tidak hanya terfokus di satu tempat sih ya. Belajar itu tidak fokus di satu tempat, yang penting kita praktis. Nah, kalau di sana berarti kan itu lingkungannya ya mau nggak mau kita harus ngomong dengan bahasa Inggris kan gitu, karena lingkungan itu mempengaruhi. Dan kunci akhirnya apa? Praktis. We never practice, we never know. Kalau kita nggak pernah praktis ya kita nggak pernah tahu. Even kamu praktis itu tidak di wilayah itu pun, misalnya nih kamu punya foreign friends kayak gitu, yang misalnya kamu dari NUS terus ngobrol-ngobrol itu, having a chat, itu sudah termasuk praktis gitu. Itu sudah termasuk praktis. Jadi ya karena lingkungannya sih, karena dulu saya juga misalnya nih waktu saya belajar bahasa Inggris saat S1 sama S2 itu beda Rizky. Kenapa? Karena di S1 teman saya hanya kebanyakan kan lokal itu maksudnya ya satu provinsi, 2 provinsi aja. Tapi ketika saya S2 itu dalam satu kelas kan ada mahasiswa asing gitu ya. Jadi mau nggak mau kalau kita mau ngomong sama dia itu ya kita harus pakai bahasa Inggris, kalau nggak ya wes gitu. Even dia bisa bahasa Indonesia tapi just a little bit lah gitu, hanya sedikit aja gitu. Enggak sama kalau kita mau ngomong sama dia juga harus. Nah, itu adalah lingkungan yang mempengaruhi. Dan saya juga nggak belajar di kampung Inggris kan, saya cuma belajar dengan teman saya, dengan kita ngobrol bareng. Sekalipun kamu ngobrol sama Alfier misalnya atau sama Gabriel gitu, itu kan sudah praktis ya. Nah, sebenarnya brandingnya sih, kalau kita bicara tentang kita belajar di sana gitu, itu memang branding dari sananya gitu yang bagus. Terus praktis sih, praktis sendiri juga. Sama with entrepreneur gitu ya Miss? Sama kayak entrepreneur, jadi harus belajar praktek langsung gitu ya Miss? Bener, praktis, karena memang terbiasa ya. Jadi kalau misalnya nih dulu praktis terbiasa tuh sampai kayak misalnya gini, kebiasaan nulis pakai bahasa Inggris gitu ya, kebiasaan misalnya nulis artikel atau dengan bahasa Inggris, terus kok sekarang nulis dengan bahasa Indonesia itu kan beda, pakemnya beda. Terus
kalau dulu saya kuliah juga memang dari dosen-dosennya kan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu lingkungan yang mempengaruhi gitu. Kalaupun ya itu, kalaupun kamu belajar yang di pulau seberang sana, di daerah sana itu gitu ya, dengan kamu belajar di rumah, kalau lingkungannya memang mendukung, ya lingkungan itu mempengaruhi sih, Riz. Bener kan? Ya, Miss. Terus gimana, Miss, dengan ini, Miss? Kayak kan ada kayak kita pengucapan pelafalan kayak mau bilang ini tapi kayak kita pakai bahasa Inggris yang satu-satu gitu. Padahal kalau cara bilangnya itu bukan pakai bahasa bahasa Inggris yang itu. Gimana? Kayak gimana ya contohnya? Kayak ada bahasa Inggris yang bisa diartikan satu-satu gitu, Miss. Nah, ada terus kalau untuk penerapan bahasa Inggrisnya itu berbeda, Miss. Bentar, Riz, lagi hujan. Oke. Oke, jadi tadi pertanyaannya kalau misalnya ada bahasa Inggris yang rangkaiannya itu artinya phrase lah ya, gabungan dari beberapa kata yang membentuk satu arti. Jadi artinya bukan kayak ini gitu ya. Ya itu harus banyak belajar juga sih ya. Karena misalnya kayak gini, untuk mengucapkan selamat ulang tahun itu kita taunya apa? Happy birthday, ya happy birthday kan? Tapi sebenarnya banyak phrase yang bisa digunakan juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun, misalnya kayak gitu ya. Itu ya satu reading itu pasti. Terus yang kedua, kita harus tahu yang namanya idiom ya. Idiom. Kamu tahu idiom kan? Enggak, Miss. Enggak lah itu berarti masih berarti kalau belum sampai tahu ke idiom terus ke apa namanya? Ke phrase kayak gitu berarti ya masih di level akademik lah ya. IDM gitu ya, Miss. Idiom tuh misalnya butterfly in my stomach. Apa tuh artinya butterfly in my stomach? Kupu di apa gitu. Saya nggak tahu, Miss. Ya, misalnya nih Rizky lagi ngobrol sama saya, terus kamu bilang I feel like a butterfly in my stomach. Gimana, Miss? Misalnya nih kita lagi ngobrol, terus Rizky bilang I feel like there is a butterfly in my stomach. Saya tuh kok rasanya kok kayak ada kupu-kupu di dalam stomach saya, di dalam perut saya. Nah, itu kan istilah peribahasa, idiom, perumpamaan. Kayak bahasa Indonesia juga sebenarnya ya. Apa itu kira-kira artinya? Kupu-kupu dalam perut. Iya. Kalau orang nggak tahu kan mengartikannya ya hanya kupu-kupu di dalam perut. Maksudnya gimana kupu-kupu di dalam perut ya? Iya. Nah, itu berarti kalau belum memahami tentang idiom-idiom itu berarti ya masih tingkatannya kan masih dalam bahasa Inggris untuk akademik ya. Gitu. Nah, itu bisa kamu banyakin nonton film juga yang berbahasa Inggris, lagu-lagu juga gitu ya. Kita nonton pakai itu sih, Miss, subtitlenya English gitu. Nah, itu ada juga tuh dulu ya, mahasiswa tuh yang lucu. Dia tuh suka banget Korea kan. Terus saya tanya kan, "Udah bisa bahasa Korea, Mbak?" Gitu. "Udah berapa tahun, Mbak, suka nonton film Korea?" Gitu. "Sudah dari SMP, Miss." "Sekarang kamu semester berapa?" "Semester 6," waktu itu kan. Waktu itu semester 6. "Wah, sudah lama ya. Kuliah 3 tahun. Terus SMA 3 tahun, 6 tahun. SMP kelas berapa, Mbak, kamu suka?" "Kelas 1 saya udah mulai suka Korea, Miss." "Oh, berarti 3 tahun. 9 tahun." Terus saya tanya, "Berarti sudah bisa bahasa Korea, Mbak?" Gitu. Terus kata dia, "Nggak bisa, Miss." "Loh, terus apa yang selama ini 9 tahun ini kamu pelajari gitu ya dari film itu? Kok kamu bisa nyambung kamu nonton film itu setiap hari?" "Karena saya bacanya subtitle bahasa Indonesianya." Gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung ya, jangan tanggung-tanggung, Riz. Jadi harus total ya. Kalau kamu nonton bahasa Inggris ya kamu harus konsekuen dengan subtitlenya yang bahasa Inggris juga ya. Bahasa Inggris. Nanti akan kejadian seperti yang mahasiswa yang itu yang saya tanya, dia udah semester 6, udah 9 tahun mendalami drakor itu, drama Korea. Terus saya tanya, "Coba perkenalan, Mbak, pakai bahasa Korea, Mbak, sedikit aja." Ternyata
Ada Wah, saya nggak material. bisa, Miss. Loh, kamu udah 9 tahun sebagai penikmat drakor. Harusnya kan kamu sudah bisa menirukan, apa ya, Hmm, logat-logatnya mereka gitu ya. Tapi ternyata nggak ya. bisa gitu. Ada sih yang kayak gitu memang. Oke. Oke, Riz, gitu aja ya untuk, apa namanya, Oke, assessment Miss. kita. Semoga nanti hasilnya baik. Kapan-kapan kalau misalnya ke Hmm. kampus kita bisa meet up, Riz, bisa ngobrol apa gitu ya. Bisa, Miss. Sangat Oke, bisa, Miss. oke. Karena kemarin itu emang pengen, yaitu yang acara apa yang sama Filipina itu Heeh, emang pengen ikut kan. heeh, Terus pas pulang itu kayaknya udah nggak bisa deh karena dari awalnya kan kelompoknya juga udah dibentuk gitu. heeh. Iya, iyalah udah dibentuk ya. Terus berarti ini ya banyak yang ini ya, apa sih namanya? Kepo ya dengan beberapa mahasiswa sana ya. Ternyata yang dicari Iya. sampai-sampai ya bagus sih, itu bagus, membuat apa ya, pertemanan kita kan lebih meluas ya. Nggak cuma dari Iya. lingkup Nah, sini aja. kalau saya keponya bukan karena mereka perempuan atau apa atau laki-laki atau gimana. Heeh, Tapi heeh. kayak pengen belajar gimana di dunia di negaranya mereka itu gimana gitu. Kayak sharing session setiap orang-orang di negara lain gitu. Saya sering main di Telegram sih, Miss, kayak punya teman-teman dari luar negeri kayak kemarin itu dari Ukraina gitu. Mhm. Lebih sering gitu sih, kayak belajar belajar dari kebiasaan di negara mereka gitu lah, Miss. Oh gitu, berarti mungkin bisa next event kamu bisa bikin acara. Misalnya international gathering gitu ya, international gathering terus kamu share-share gitu. Iya kalau di kampus saya cara belajarnya begini, di sana begini, budayanya gimana, kayak gitu ya. Jadi nggak cuma dari Lebih Politeknik LPP sama Politeknik Batam sama Politeknik Semarang gitu, tetapi bisa Politeknik Filipina, Politeknik LPP, Politeknik Ukraina gitu ya. Oke, ya, itu Miss. belum ada Doris. You will be the pioneer. Iya. Kayak emang lebih itu sih, Miss, kayak dari situ tuh kayak kita bukan menambah kayak terkadang orang kan kayak pengen belajarnya itu sama di daerah-daerah sini aja gitu. Tapi Mhm, kayak ada orang yang emang prinsipnya suka dengan negara lain, berteman dengan orang-orang dari negara lain gitu sih. Gitu, Miss. mhm. Gitu, dan kamu termasuk one of them ya? Iya, lebih suka belajar sama orang dari negara lain gitu kayak emang pertama dari traveling gitu kan, Miss, Mmm, kayak dari traveling ke menyeluruh gitu, Miss. mhm, Belajar targetnya itu kan emang pengen ke luar negeri dulu sebelum ini gitu. Jadi kayak belajar gimana di sana, gimana mmm. kebudayaan di sana gitu sih, Mas. Oke, jadi, apa tujuan negara apa? Mention a name of the country that, you want to be there. Eh, em apa sih Asia dulu sih, Miss, yang Mhm, karena kan kalau di luar itu emang belum ini paling Asia. mhm. Asia kira-kira apa? Eh Singapura or Hong Kong. Iya, kalau Singapura kan deket ya, kalau Filipina tuh agak jauh. Nah, Iya. nanti itu ada judul sinetronnya, Riz, kalau kamu ke ke apa namanya, Singapura atau ke Filipina gitu ya. Terus misalnya nih kamu, apa nih, cinlok gitu ya sama anak Filipina atau mana, itu nanti ada judul sinetronnya. Sinetronnya adalah Cintaku Itu Berat Diongkir. Karena ongkos kirim barang itu mahal sekali ya. Iya, Miss. Tapi iya emang seru sih gitu. Mhm, Kayak punya teman yang target saya itu punya teman di Jepang sama di ini. Jepang juga, Miss. Jepang itu salah satu tempat. Kalau memang Miss lihat nonton kontennya Jerome Pauline, nah, itu kamu suka banget ya sama Jepang memang ya? iya, Miss. Emang kayak apa kehidupan di sana itu beda sama yang di Indonesia gitu. Gimana kamu tahu kalau di sana beda sama Indonesia? Kan ada tuh kontennya Jerome Pauline yang siapa ya? Jerome Pauline si Jaber itu yang Mantapu Jiwa itu kayak gimana kehidupan di Jepang gitu. Hmm, gitu. Jadi kamu pingin ke sana ya? Pingin, Miss. Hmm.
Ya makanya itu Miss emang pengen banget ke sana terus belajar dulu bahasa Inggris gitu kan. Karena kalau ke negara manapun biasa international language-nya itu English. Oh gitu. Lah kalau ke Jepang kenapa kamu nggak belajar bahasa Jepang? Kalau itu kan emang kemarin sempat belajar Miss, kayak masih lihat YouTube gitu, Heeh. kayak emang ada empat bahasa yang digunakan gitu. Jadi kalau untuk bahasa sehari-hari apa, bahasa baku apa gitu. Masih belajar tentang dasar-dasar ya sih Miss. Oke, coba saya tanya. Kalau nama saya Rizky Ajisa, apa bahasa Jepangnya? Aku belum sampai ke sana Miss. Nah, kalau Belum saya sampai apa ke bahasa sana. Inggrisnya saya bahasa Jepangnya saya apa? Bahasa Jepangnya saya Miss. Hmm, Apa ya? masa nggak tahu sih? Bahasa Jepangnya saya kurang tahu Miss. Kalau Aisiteru apa? Apa ya? Pernah denger Miss tapi kayak wah, I love you-nya Indonesia I love you apa? Aku cinta kamu apa? I love you too. Tahu juga dia ternyata ya. Oke, kalau watashi wa, watashi wa apa? Watashi harus tahu kan? Watashi wa sai. Oh iya, watashi wa saya, Miss. Berarti kalau saya adalah Rizky Ajisa, berarti watashi wa. Watashi wa Rizky gitu, Rizky. Ajis ya gitu, Miss. Terus ada belakangnya juga ya. Watashi wa Rizky Iya, pasti. apa gitu ya. Watashi wa. Iya sih. Oke, ya udah mungkin nanti suatu hari bisa ke Jepang ya. Amin, amin. Oke, Yowis, ada ini lagi kegiatan lagi setelah Udah, hari Miss. ini? Cukup. Cukup ya udah. Oke, kapan-kapan Iya, nanti Miss. kita bisa meet up ya sih untuk apalah ngobrol apa gitu ya. Iya, Miss. Oke, sukses selalu ya Aji. Saya akhiri untuk our assessment today. Hopefully you will Baik, Miss. score Makasih. dan tunggu ya skornya ya. Kira-kira nanti dapat apa? Gimana, Miss? Kira-kira kamu mau nilai apa? Nilai yang bisa Coba lebih nih baik. jawabannya kayak Hermansyah apa enggak kemarin. Coba kamu kalau kamu Rizky mau nilai apa Rizky? Ah, kalau untuk nilai ya berharap yang lebih baik biar untuk kedepannya bisa baik. Oh gitu ya. Berharap yang lebih baik Iya, ya. iya. Oke. Ya 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 ya. Oke, saya tunggu ya nanti Rizky Ajisa bisa tampil di salah satu majalah gitu ya. Salah satu majalah bisa Amin. jadi cover ya, cover boy gitu di situ. Amin. Lagi promosi apa gitu ya dengan gula, misalnya gula apa dari perusahaan ini atau apa Yes, apa ya. gitu ya. Kamu yang Ya, jadi Miss. model nanti ya. Oke, terima kasih Ajisa. Kita akhiri dulu ya. Thank you, Miss.